Oke, silakan kita masuk kepada sesi Kolok-kolok berikutnya. ini. Dani bertanya, Dani bertakia, Dani tiaraf. Silakan Pak Dani. Oke, saya bertanya ya. Tentang 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai 21. Bisa ditampilkan tidak? Yang pasti kalau di Kristen jin setan diusir, nggak boleh dipanggil. Yang manggil jin dan setan bagi orang Kristen itu dukun. Jin dan setan takut nama Yesus. Tapi di Islam Ya. dipanggil pakai ayat Quran. Nah itu tuh. 1 Korintus berapa Pak Dani? 9 Pasal 9 ayat ayat 20 sampai 21. Pak Dani, Baca aja dulu. ini udah aku jelaskan kemarin. Jadi Pak Dani itu pergilah ke toko obat, beli otak, kalau enggak penambah daya ingat. Ya, saya sudah jawab ini kemarin Pak Dani. Saya pikir nggak usah diulang-ulangi. Ini berbicara namanya Paulus Oke, itu kalau nggak mau bentar. Ini namanya Paulus melakukan kontekstualisasi dalam misi. Dia memakai konteks budaya supaya dia boleh memberitakan Injil. Baik kepada orang Yahudi, baik juga kepada orang non-Yahudi. Saya pikir sudah jelas ya. Itu kemarin udah saya yang jelas jelaskan ini Pak deh. ya. Jadi Itu. intinya kita kan mempertajam. Enggak Kenapa ini. saya mempertajam Oke, ayat pertajamlah. Saya mempertajam apakah ayat ini gentleman atau tidak di dalam menyebarkan ajaran yang dianut Apa? Dia bilang apa? Gentleman. Gentleman atau tidak? Jadi Gentleman dong. iya, justru memberitakan Injil itu ya harus begitu. Karena ini ayat ini menunjukkan bahwa Kristen tidak disebarkan dengan pedang, nggak seperti Bapak. Iya, itu mau aku bilang. Ngerti sampean? Hah? Kalau ayat Bapak tuh mengatakan kalau kamu tidak convert ke Islam dan berkata syahadat, mengatakan kalimat syahadat, maka darah dan hartamu halal buatku. Paulus nggak gitu, Pak. Itu nama gentleman. Gentleman dasmu. Memangnya orang beragama tuh bisa Anda taruh dengan pedang di leher kemudian membuat kita bersyahadat tuh menurut Bapak gentleman? Bukan begitu. Orang kan kita tidak memaksakan orang, tidak membujuk orang. Kita hanya Siapa bilang Pak? Bahkan di dalam Quran Bapak dikatakan sekalipun kamu belum ada iman, asal kamu mengucap aja kalimat syahadat, kamu aslam taslam, kamu berserah diri, darah dan hartamu haram, baru kamu dilindungi darah dan hartamu. Atau kalau enggak untuk orang Kristen Yahudi bayar jizyah. Kalau enggak mau penggal kepalamu. Memangnya bisa Anda memaksakan agama Islam kepada orang, Pak? Bagaimana mungkin sesuatu yang rohani dipaksakan? Kok perang? Siapa yang memerangi Islam itu siapa? Saya tanya. Hah? Apakah kamu sebentar. Kafir Quraisy. Kafir Quraisy kan memerangi Islam. Loh, lah lu menghujat Allahnya ya iya. Sedangkan Paulus aja sekarang aku tanya ya, ketika Paulus di Athena pada waktu itu orang Athena menyembah berhala-berhala. Kamu baca kisah para rasul, bukain kisah para rasul. Emangnya terus Paulus mengatakan, "Hei orang-orang Athena, kalau kamu tidak mau jadi Kristen, darah dan hartamu halal buatku." Paulus itu ahli Taurat, Pak, dia punya pasukan. Ya, dia tadinya tuh beringas. Ya, dalam perjalanan ke Damsyik dia membawa pasukan, dia membawa pedang, dia mau membunuh orang-orang Kristen. Dia membawa surat ya dari ahli Taurat. Ketika dia bertobat, dia tidak lagi melakukan itu, Pak, tapi dia dengan gentleman. Bagi orang Yunani, aku seperti orang Yunani, dia menghargai adat budaya istiadat. Tidak sembarangan, tidak kasar, Pak. Itu untuk memenangkan. Ya iyalah. Baca ayatnya. Ya iyalah. Nah sekarang aku tanya, kalau Islam tidak disebarkan dengan pedang, kenapa ketika Muhammad mati terjadi namanya perang kemurtatan atau perang ridho? Aku tanya. Kenapa ketika Nabimu mati kok orang-orang murtad? Ada kok dengan pedang. Di Indonesia nyata. Indonesia mbahmu. Kamu baca tuh, kamu mau tak kasih tahu film tentang jatuhnya runtuhnya Majapahit, Raden Patah. Mau kamu? Tak bukain bagaimana Islam disebarkan dengan pedang atas Indonesia. Ya, apa yang itu perang saudara aja. Ya iyalah. Anak bisa membunuh orang tuanya demi agama. Jadi di dalam Pak, khalifah pertama, Pak.
khalifah pertama ada itu semua. orang Arab menjajah Indonesia. Pak, saya tanya ya, kalau Islam tidak disebarkan dengan pedang, waktu Muhammad Tidak mati ada pertama. orang Arab Sebentar, ini bungkam dulu dong, aku tidak bisa ngomong. menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Saya tanya, ada nggak sejarah orang Arab menyebarkan Islam? Diam. dengan cara Aku mau buka sejarahmu. pedang? Nah, Tolong dong, ngawur. dia bungkam dulu dong ini, teman-teman. Aku tidak bisa ngomong kalau dia ngomong. Di mute. Baik, saya mute dia ya, sebentar. Oke, Aduh, silakan kalau Bu saya Dani. keluar. Keluarlah, Di mute dulu. keluar. Pak Dani, Karena di mute apa? dulu. Kamu tidak bukan memberikan aku apa-apa, Pak kesempatan untuk Dani. bicara. Nanti setelah itu dibuka Pak Dani supaya aman. Jadi di luar sana juga mendengarkan. Pak Dani tuh jangan motong-motong gitu loh Pak Iya, Dani. Pak Dani jangan motong. Selesaikan dulu Bu Sophie Ya. bicara. Kalau memang mau disanggah, nanti setelah Bu Sophie selesai bicara, gitu. Ya, Lanjut, Bu gitu Sophie. Pak Dani. Pada waktu Nabi Muhammad mati, ya, itu perang besar terjadi, kemurtadan yang namanya perang Ridho, the war of apostasy, dipimpin oleh Abu Bakar. Bayangin orang murtad, kenapa? Karena pada waktu mereka masuk Islam itu dengan paksaan, bukan dengan iman. Ya, khalifah pertama kalian tahu ya, itu dibunuh oleh orang muslim sendiri, rebutan kekuasaan. Kalian pernah dengar ada Pak Petrus sama Rasul Paulus bunuh-bunuhan? Pernah dengar Rasul Thomas sama Silas bunuh-bunuhan? Ada sejarahnya di dalam gereja kita. Lihat tuh khalifah pertama dibunuh oleh orang muslim sendiri kok. Islam itu disebarkan by sword, dengan pedang. Ya, dan video saya masih ada tuh di YouTube. Menolak negara NKRI menjadi khilafah. Itu sudah kita putarkan videonya bagaimana sejarah runtuhnya Majapahit. Ya, by sword, dengan pedang. Yang dikatakan perang saudara itu anak bunuh bapaknya demi negara khilafah. Apakah kita mau Indonesia menjadi khilafah, teman-teman? Saat Tidak ini mau. paham radikalisme Anda tahu, 25% sudah masuk ke generasi muda, mungkin lebih tinggi persentasenya. Ya, itu sudah masuk di anggota DPR, sudah masuk di kepolisian, sudah masuk di mana-mana. Ya, jaringan ini. Kita berdiri di sini untuk membentengi negara ini dari paham radikalisme. Ya, jadi tidak betul. Ya, sejarah itu ditutupi atas Indonesia, bagaimana Islam masuk disebarkan dengan pedang atas Indonesia. Ya, pemberontakan kerajaan Demak atas Majapahit. Anda perlu tahu teman-teman, makanya kalian jalan-jalan ke Borobudur atau Prambanan. Saya tuh kaget. Ya, waktu ke Borobudur, Prambanan, ya, tour guide-nya tuh kita bayar, dia cerita. Ya, bagaimana orang Hindu dan Buddha pada waktu itu didesak oleh Muslim, mereka melarikan diri, termasuk yang sekarang sisa-sisanya di Pegunungan Tengger dan ke Bali. Saya baru terbuka matanya pada waktu itu. Wow, ceritanya gitu ya? Iya. Ini lihat nih, reruntuhannya masih ada sampai sekarang. Pada waktu orang Hindu didesak sama Muslim, keluar dari Jawa. Anda pikir dengan damai, pret. Sudah saatnya generasi Indonesia, generasi muda kita terbuka akan sejarah yang sudah ditutupi ini. Tidak boleh bodoh lagi. Tidak boleh ada orang-orang macam Pak Dani ini yang membohongi kalian. Baca sejarah, teman-teman. Buka, itu ada satu yang bagus, itu anak muda, perempuan. Ya, saya sudah kasih linknya. Anda buka video saya ada di Pavel 88 dan di mana-mana tuh kalau nggak salah. Jadi tempat saya juga ada. Khilafah atas NKRI itu ada satu video di situ yang bagus sekali. Sejarah bagaimana runtuhnya Majapahit dari kerajaan atas kerajaan Demak. Bagaimana Islam itu disebarkan dengan pedang atas Indonesia. Ya, sudah saatnya ini dibuka, teman-teman. Anda baca sejarah Islammu sendiri, berdarah-darah disebarkan dengan pedang. Khalifah pemimpinnya sendiri dibunuh sama orang Islam loh, teman-teman. Bayangin enggak tuh? Bayangin. Ya, by sword, teman-teman, dengan pedang. Makanya kalau Anda lihat bendera-benderanya itu pakai pedang. Bendera-bendera negara Islam tuh ada pedangnya di bawah. Ya. Jadi sudah bukan saatnya generasi Indonesia ini buta, teman-teman. Terbuka, Anda harus terbuka. Ya, jangan buta sejarah kayak Pak Dani. Saya rasa itu, teman-teman. Silakan dilanjutkan. Ya, berhubung Pak Dani sudah keluar, sudah terkapar dia. Jadi sekarang tanggapin aja teman-teman. Pembohong Saya seperti itu, ya. Itu orang pembohong yang mengatakan tidak disebarkan dengan pedang, itu pembohong besar. Ya, Anda baca sejarah Islam, Anda baca yang namanya satu kitab yang namanya The War of the Prophet,
kitab peperangan Al-Maghazi. Ya, Al-Maghazi. Bagaimana Islam itu disebarkan dengan pedang. Ya, bahkan mengkonvert Mesir itu 85% berbahasa Kristen Koptik, bahasanya Koptik aslinya. Ya, di Arabisasi menjadi bahasa Arab. Iran, Irak itu bahasanya Pahlavi. Anda harus baca sejarah, teman-teman. Bagaimana Turki ada 7 gereja. 7 gereja loh, teman-teman. 7 gereja di kitab Wahyu itu adanya di Turki semua tuh. Dikonvert dengan paksa masuk Islam. Kalau generasi sekarang nggak ngerti apa-apa, goblok kabeh kok. Mainannya Nintendo, mainannya PlayStation. Mana belajar sejarah? Ya, matamu harus terbuka, Muslim Indonesia. Ya, itu harus itu nggak boleh dengan lemah lembut, nggak bisa. Itu orang kayak orang pingsan tuh kamu harus sentak. Kamu harus sentak. Bangun. Bangun, sadar. Sadarlah, bangkit. Terangmu sudah datang. Indonesia tidak boleh bodoh lagi. Ya, semakin saya belajar sejarah, semakin mata saya terbuka. Oh, ya, itu toh ternyata sejarahnya Islam. Ya, itu ternyata sejarahnya Muhammad. Harus dipelajari, teman-teman. Tidak boleh buta sejarah. Ya, bagaimana Kristen disebarkan dan bagaimana Islam disebarkan itu harus dibuka. Tidak boleh ditutupi lagi. Ya, silakan lanjutkan. Baik, semua sudah jelas ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang ada di luar sana, kalau Anda Muslim, pesan dari saya, tolong cermat, tolong teliti, jangan bodoh ya, banyak membaca, banyak mencari fakta-fakta, karena sejarah itu nyata, teman-teman di luar sana ya. Jadi betul, jangan bodoh ya. Baik, buat teman yang lain silakan kalau ada yang mau berkomentar. Ya, yang saya heran Pak Dan itu kalau kok nggak bisa jujur ya, nggak bisa jujur gitu loh. Lah, Saya heran nih. Bu Sofi kok nggak kenal dia? Saya sudah kenal dia 2 tahun yang lalu, tidak berubah, ngeyelnya tetap sama. Padahal yang kita bicarakan ini fakta sejarah loh. Tapi kalau begitu ditampilkan dia bilang, iya betul, Bu Sofi betul, betul. Kemarin saya mengatakan sekarang... soal Mekah nih, Bu Heni. Wah, dia ngeyel begini-begini. Saya bilang, loh, Mekah itu kan baru ada abad keempat. Ketika bendungan Yaman jebol, dibangun oleh Asap Apukat. Iya betul, Bu Sofi betul, tapi itu reparasi. Betul. Dia kalau saya ngomong. Heran sama Pak Dani. Baik. Angkat tangan kalau yang mau berbicara, nanti dikasih kesempatan. Ya. Tapi ada Pak, itu ada. Ini Bu, apa? Perbedaan mereka menyebarkan ajarannya dengan Paulus menyebarkan ajarannya beda. Paulus itu ada namanya kontekstualisasi budaya, tapi tidak kompromi. Tapi dia membawa Injil itu disampaikan dengan tepat, dengan benar, dengan penuh kasih kepada semua orang. Beda dengan Dani. Kalau Dani kan angkat pedang. Ikut aku, bayar jizyah, atau kepala putus. Mati. Paulus waktu ke Athena ya, ketika menyebarkan Injil, ketika dia melihat patung dewa-dewa yang disembah, apakah dia langsung bawa pasukan menghancurkan seperti Fatu Mekah gitu, seperti Muhammad menghancurkan berhala-berhala di Mekah? Enggak. Bahkan Paulus dipenjara, dianiaya, dihakimi, enggak. Dia hanya mengatakan, menjelaskan bahwa ada Tuhan yang lebih baik dari ini. Ya, dan dia mengatakan, kenapa kamu menyembah patung-patung ini? Dia tegas, dia nggak kompromi. Tapi dia juga konteks tua seperti yang Pak Erben katakan, dia nggak hancurin itu, kemudian membuat kerusuhan dan kehebohan. Orang dia nggak hancurin aja udah heboh tuh kota, gitu loh. Sudah para pembuat berhala itu kan jadi kehilangan pekerjaannya karena banyak orang yang percaya kepada pemberitaan Injil Paulus. Tapi dia nggak main kasar. Loh, tiba-tiba datang kemana terus dihancurkan rumah berhala. Paulus nggak melakukan itu seperti yang dilakukan Muhammad kok. Dia nggak lakukan itu kok. Ya, bahkan dia menumpang di rumah ini, kemudian dia menginjili. Bagi orang Yunani aku seperti orang Yunani, bagi orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Yahudi ada apa? Dia tidak munafik gitu loh. Dia duduk makan bersama orang-orang berdosa. Kalau orang Yahudi tidak boleh loh makan duduk sama orang Yunani, itu kan najis. Makanya kan Petrus ditegur Paulus pada waktu itu, karena Petrus ketika nggak ada
para rasul dari Yerusalem, dia makan bersama orang bersama goyim bangsa-bangsa lain. Ketika orang Yahudi datang, dia nyingkir, dia nggak mau. Karena dia takut nanti, waduh, gue kan orang Yahudi gitu loh, pandangannya gimana ya gue makan duduk semeja sama bangsa-bangsa lain yang najis itu. Akhirnya Paulus menegurnya. Makanya aku bilang kan, bagi aku, Paulus itu apapun bagi mereka, itu lebih mulia, lebih beretika dan bermoral, ajarannya, hidupnya Jauh lah. setelah bertobat, daripada yang dihormati oleh si Pak Dani tadi. Aku itu aja. Bayangin. Jadi aku gini. Paulus ya, Pak? Aku orangnya gini, suka membandingkan hal-hal positif dalam setiap orang, termasuk para nabi. Makanya kan kemarin aku kasih tugas itu sama Pak Dani. Pak Dani, supaya engkau bisa berbicara banyak, saya bilang begini, kau cari dulu, enggak usah dulu kita bicara Yesus ilahi, Yesus Tuhan, enggak usah dulu, enggak usah. Udah manusia tok, itu bilang. Kau cari dulu ada manusia yang memiliki karakter, ajaran, sifat, perbuatan yang bisa kau bandingkan dengan Yesus. Sampai detik ini kan dia nggak bisa tunjukkan mujizatnya. Udah manusia aja. Enggak, jadi kadang aku kan gini melihat, gak usah terlalu tinggi-tinggi dulu kita bahas keilahian, ketuhanan. Jauh, Muhammad sama Paulus aja jauh. Iya, jadi udah manusianya aja deh, aku bilang. Dia mau ngomong kemana, udah manusianya aja kau cari. Disebutkan dia kemarin itu Adam. Kau jelaskanlah Adam dari tanah berdosa, nggak membawa kau masuk surga. Baru tunjukkan dia siapa lagi itu, si macam-macam itu. Kau jelaskanlah. Jadi nggak ada artinya. Kalau ada orang yang masih protes Yesus, memang udah benar-benar picik. Kolok-kolok semua itu, jengkel aku. Udah, itu aja deh. Paulus aja untuk menghidupi penginjilannya dia bekerja loh. Ya, membuat tenda dan sebagainya dia jual. Enggak ngerampok karavan. Kok enak untuk penginjilan biayanya pakai ngerampok. Terus harganya dibagi-bagi 20% dia seperlimanya. Barangan. Nggak ada Paulus nggak kayak gitu. Ya jauh banget. Kehidupan Paulus dengan Muhammad itu bagikan bumi dengan langit. Ya, padahal statusnya yang satu nabi, yang satu hanya rasul gitu. Padahal terus Paulus mengatakan dari semua rasul akulah yang paling berdosa. Dan kemudian dia mengatakan dari semua manusia, akulah yang paling hina, aku yang paling berdosa. Karena aku sudah menganiaya tubuh Kristus. Tapi Tuhan angkat dia menjadi rasul yang paling besar, bahkan paling kuat di antara semua rasul-rasul yang lain. Ya, kalau Anda baca surat-suratnya tuh jelimet. Beda sama surat Rasul Petrus, Rasul Yohanes lebih sederhana. Bahasanya lebih sederhana. Paulus punya surat jelimet. Jelimet. Makanya banyak yang diprinter-printer termasuk Pak Dani ini. Karena Rasul Petrus sudah memperingatkan banyak orang yang ketika membaca suratnya Paulus tuh kuotanya kepelintir. Terus dari peringatin Petrus. Nah, soalnya Paulus itu pinter kok. Ya, beda. Aslinya nelayan, ketika dipanggil Tuhan bahasanya sederhana. Nah, Paulus ahli Taurat nih. Ya toh, ketika dipanggil Tuhan ya bahasanya jelimet. Beda, teman-teman. Ya, surat Rasul Paulus kalau Anda baca kata-katanya itu jauh beda sama Anda baca suratnya Petrus. Beda. Petrus sederhana kalau ngomong. Tadi saya sedikit mendengar sejarah ya dari Bu Sofiatul. Memang kalau dipikir-pikir sejarah Indonesia ini itu banyak sekali yang ditutup-tutupi. Seperti apa namanya tadi kan yang Kerajaan Demak menghancurkan Kerajaan Majapahit, bagaimana ya kan? Nah, ada satu lagi sebetulnya yang perlu diselidiki sih. Perang Padri. Apakah benar itu Perang Padri? Sebetulnya Perang Padri ini melawan siapa gitu. Nah, mungkin Le Erben mungkin bisa ada apa informasi mengenai hal ini gitu kan. Bagaimana tuh Perang Padri. Saya mau nyinggung itu tadi udah duluan Bapak ini. Aduh, lama saya buka mic saya. Oke, lanjut Pak. Nanti saya bantu dikit-dikit. Ya, kalau saya sih tidak mau apa namanya, karena kan simpang siur juga saya dapat informasi ini kan. Bagaimana itu Perang Padri seperti apa ya kan. Sebetulnya itu Perang Padri itu bukan perang melawan kolonial Belanda itu. Ya kan, Perang Padri itu perang antara Kerajaan Minangkabau itu dia dijajah sama
para ini juga yang kayak Majapahit juga. Jadi adat istiadat mereka itu mau dirubah dengan masuknya ajaran Islam. Jadi ada kerajaan itu tidak setuju. Cuman karena kalah strategi dan kalah perang lah gitu kan dengan para kaum apa namanya militan Muslim yang apa itu yang ajaran garis keras. Jadi mereka minta bantuan ke Belanda gitu dengan menaikkan metrai. Jadi di bawah kekuasaan Belanda lah gitu kerajaan Minangkabau itu kan. Seperti itu. Akhirnya ya Imam Bonjol saya juga itu tadi yang disinggung Ibu Sofiatul kan mau nambahin ini juga tadi Padri satu lagi gitu kan, tapi karena di mute ya udah. Nah, itu. Jadi itu Imam Bonjol saya kecewanya di situ pelajaran sekolah dulu ya kita memang banyak ditipu gitu. Ya, sejarah itu digelapkan gitu, yang aslinya kebenarannya gitu. Nah, itu hal-hal mungkin tambahnya mungkin itu. Ya, nah mungkin hal-hal itu kan masih desas-desus ya kan, yang belum dipastikan kebenarannya seperti apa ya kan. Hanya cerita-cerita dari kuping ke kuping ya kan, dari mulut ke mulut, dan seharusnya itu sih dibuka gitu kan, bagaimana ya kan sebetulnya itu perang Padri itu seperti apa. Itu memang nyata Pak, memang nyata karena di salah satu Sumatera Provinsi Riau itu ada nama daerahnya nama kotanya Bangkinang. Bangkinang itu arti daripada bangkai inang-inang. Jadi pada saat penjajahan Imam Bonjol ke Sumatera Utara, banyak yang lari ke situ gitu. Dibantai, makanya iya banyak bangkai inang-inang dijumpai, makanya nama kota itu jadi Bangkinang gitu. Itu salah satu peninggalan sejarahnya namanya kota itu gitu. Dan itu diakui semua orang Riau yang khusus kota Bangkinangnya ya. Kampar itu masuk Kampar. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, kalau kita lihat itu ya sejarah-sejarah ini yang dikubur ya kan, ya kita nggak tahu lah ke depannya Indonesia seperti apa ya kan. Kan namanya ya kan semua tidak terbuka, apalagi yang kita masalah mengenai perbandingan agama ini ya kan antara kita dengan mereka seperti apa kan. Kalau Bapak mau lebih tahu lebih jelas lagi tahunnya itu tahun berapa, siapa pemimpinnya, semuanya coba Bapak cari nanti itu di Tamparagi itu perang Padri itu ada dia kupas di situ. Oh gitu ya, ada ya. Iya, ada di Tamparagi. Ya, saya lanjutkan ya Pak. Jadi kalau misalkan secara generalnya, kalau secara histori aja mereka menutupi histori Indonesia loh, apalagi historinya agama mereka, pasti mereka akan tutup-tutupi. Betul, Pak. Gitu Masjid aja. Al-Aqsa itu loh, Masjid Al-Aqsa itu betul dibangun puluhan tahun, 90 tahun setelah Muhammad mati. Itu saya sudah bikin videonya, sudah bikin sejarahnya. Mereka tutupi kok itu kok. Iya, ya itu susah jadinya. Susahnya. Makanya saya heran. Ini ada agama yang katanya berdasarkan kebenaran kok disebarkan makin dikorek tuh makin banyak kebohongannya gitu loh Pak. Jadi saya tuh sampai heran loh. Kok makin banyak yang kebohongannya ya? Iya. Mereka ini kalau saya bilang begini, kalau mereka ini memang tertutup gitu, karena kan semuanya kan sudah terbuka sekarang kan. Mereka juga kan nggak mungkin mereka bermain kasar. Kalau bermain kasar ya pasti dunia melihat lah. Nah jadi sedemikian rupa mereka harus tutup-tutupi bagaimanapun mereka tutupi gitu, karena kan ada kepentingan bagi mereka di situ ya kan. Nah kepentingan bukan hanya agama saja ya, politik segala macam ya kan. Nah, jadi ya mungkin caranya kita yang selama ini kita lakukan untuk kebenaran itu namanya kebenaran mengenai Yesus Kristus, kebenaran mengenai ajaran mereka, ya mereka sih ya pasti mereka akan sedemikian rupa mereka akan berkuat itu untuk ditutup-tutupi terus. Nah, agak susah memang perjuangan seperti ini gitu Bu. Ya kan memang harus pelan-pelan, nggak bisa kita juga terlampau, kalau aku bilang sih ya,
nggak bisa terlampau kencang, harus pelan gitu kan. Ini udah pelan Karena kali ini pun sampai udah bertahun-tahun tersembunyi. iya, karena ini bagi mereka bagi mereka ini sumber hidup mereka ini loh, didoktrin masalah hal itu nggak mudah memang, nggak mudah, harus benar-benar harus cara yang apa namanya, pelan tapi pasti gitu, pelan tapi pasti gitu kan, ya gitu sih yang Ya. bisa saya sampaikan.